Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita adalah pergunakanlah masa sehat sebelum datang yang namanya sakit Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu, sehat ini itu merupakan anugerah terbesar yang Allah berikan kepada kita. Sehat ini itu merupakan nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita. Makanya Bapak dan Ibu, kita sering mendengar sehat itu mahal Bapak dan Ibu. Sebenarnya sehat itu tidak mahal Bapak dan Ibu, tapi sehat itu tidak bisa kita membeli. Sehat itu tidak terhingga Bapak dan Ibu sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji dan syukur marilah kita persembahkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, karunia serta inayah kepada kita sehingga kita masih dapat melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Berdoa kita kepada Allah, mudah-mudahan ibadah salat subuh yang kita laksanakan diterima oleh Allah, dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beriringan salam tidak bosan-bosannya kita doakan kepada Allah sehingga senantiasa dicurahkan buat Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pengurus Masjid Jami Hasanuddin Sabbih Isma Rabbikal A'la beserta seluruh jajaran kepengurusannya, yang sama-sama kita hormati bapak-bapak, nenek mama, alim ulama, jadi pandai, seluruh bidang dalam negari, kapai tampe bertanyo, kapulang tampe babaritu. Yang sama-sama kita hormati ibu-ibu, undo kanduang, limpapeh rumah dan gadang, ko awi katampe minta air, ko lapa katampe minta nasi. Kita indah disabui namo, kadang indah disabui gala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada subuh hari ini kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah, kajian kita pada subuh hari ini adalah tahun baru merupakan sarana bagi kita untuk memperbaiki diri. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah, adapun dalil yang menjadi rujukan kita pada subuh hari ini adalah Quran surat Al-Hasyr, surat yang ke-59 ayat yang ke-18.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang yang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita sudah berada di tahun 2026. Tepatnya kita berada pada tanggal 1 Januari tahun 2026. Artinya apa Bapak dan Ibu sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah? Di tahun baru ini, tahun 2026, itu adalah sarana bagi kita untuk memperbaiki diri. Itu adalah sarana bagi kita untuk mengintrospeksi diri. Itu adalah sarana bagi kita adalah untuk memuhasabah diri. Kalau kita melihat di dalam Quran surat Al-Hasyr ayat yang ke-18 ini Bapak dan Ibu, itu ada kalimat wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Artinya adalah ada dua hal yang harus kita ambil di dalam ayat ini. Yang pertama adalah apa yang telah kita lakukan, apa-apa saja amal soleh yang telah kita perbuat, apa-apa saja amal kebaikan yang telah kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah, sudahkah kita mempersiapkan apa yang terjadi hari esok? Sudahkah kita mempersiapkan apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang? Hari esok di sini Bapak dan Ibu itu adalah hari kiamat. Makanya Ibnu Katsir di dalam tafsirnya menyebutkan bahwasannya di dalam ayat ini kita harus memperbaiki diri kita, kita harus memuhasabah diri kita harus mengintrospeksi diri kita. Kira-kira Bapak dan Ibu sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah, di tahun 2025 yang lalu, kira-kira yang telah kita lakukan itu adalah dosa-dosa yang kita lakukan itu lebih banyak daripada amal soleh yang kita lakukan. Kalau sekiranya di tahun 2025 itu kita banyak melakukan dosa-dosa, kita banyak melakukan maksiat-maksiat, kita banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di tahun depan, maka di tahun 2026 ini Bapak dan Ibu, kita harus memperbaiki diri kita. Kita harus banyak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus perbanyak meningkatkan keimanan, kita harus perbanyak meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak dan Ibu sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah, para ulama berkata kepada kita. Apa kata para ulama kepada kita? Yang paling dekat dengan kita itu adalah kematian, sedangkan yang paling jauh dari kita itu adalah waktu yang telah berlalu. Detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam yang telah berlalu itu tidak akan pernah kembali lagi Bapak dan Ibu. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah, oleh karena itu di tahun 2026 ini kita harus memiliki target-target. Kita harus perbanyak melakukan ibadah-ibadah, yang mana ibadah-ibadah ini tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Di dalam sebuah hadis berpesan kepada kita. Apa kata Nabi kepada kita? Lakukanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara yang lain. Apa 5 perkara yang dimaksud oleh baginda Rasulullah? Yang pertama, Bapak dan Ibu, pesan Nabi kepada kita adalah, kata Nabi, gunakanlah masa muda sebelum datang masa tua. Jadi Bapak dan Ibu, kita pergunakan masa muda sebelum datang masa tua. Maksudnya adalah jangan kita merasa masa muda itu kita lama mati, Bapak dan Ibu. Jadi mentang-mentang awak masih muda, jangan awak beranggapan awak lama mati, awak lama meninggal. Karena Bapak dan Ibu sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, kematian itu tidak pernah memiliki syarat, Bapak dan Ibu. Tidak ada syaratnya. Bisa jadi Bapak dan Ibu, orang yang pertama mati, orang yang duluan meninggal itu adalah orang yang masih muda, orang yang masih sehat. Karena kalau sudah datang ajalnya Bapak dan Ibu, maka kita tidak akan bisa mengelak dari yang namanya kematian. Ada orang sehat Bapak dan Ibu, paginya inyo masih berolahraga Bapak dan Ibu. Inyo masih sehat, inyo masih pergi jogging dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah datang ajalnya Bapak dan Ibu, maka dia tidak akan bisa terhindar dari yang namanya kematian. Jadi Bapak dan Ibu-ibu sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah, pesan Nabi yang pertama kepada kita adalah gunakanlah masa muda sebelum datang yang namanya masa muda, masa yang tua. Jadi masa muda ini kita masih sehat, masa muda ini kita masih kuat, tentunya kita bisa melakukan banyak hal. Tentunya kita banyak melakukan perbuatan-perbuatan seperti perbuatan baik, seperti menolong, seperti membantu orang lain. Bapak dan Ibu-ibu sidang jemaah yang dirahmati, ini pesan yang pertama. Kemudian yang kedua, apa pesan kedua baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita? Pesan kedua baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita adalah pergunakanlah masa sehat sebelum datang yang namanya sakit, Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu, sehat ini itu merupakan anugerah terbesar yang Allah berikan kepada kita. Sehat ini itu merupakan nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita. Makanya Bapak dan Ibu, kita sering mendengar sehat itu mahal, Bapak dan Ibu. Sebenarnya sehat itu tidak mahal, Bapak dan Ibu, tapi sehat itu tidak bisa kita membeli. Sehat itu tidak terhingga, Bapak dan Ibu sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah. Betapa banyak hari ini saudara-saudara kita, jamaah-jamaah kita yang masih terbaring di rumah sakit, Bapak dan Ibu. Dia ingin melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Dia ingin mendengarkan ceramah subuh. Dia ingin mendengarkan tausiah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala belum memberikan nikmat sehat, Bapak dan Ibu. Tapi Allah Subhanahu wa taala belum memberikan nikmat keimanan sehingga dia tidak bisa melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah, sehingga dia tidak bisa mendengarkan ceramah subuh, sehingga dia tidak bisa mendengarkan tausiah pada subuh hari ini. Artinya apa, Bapak dan Ibu? Sebelum masa sakit itu datang, Bapak dan Ibu, maka kita pergunakanlah untuk memperbanyak amal soleh. Kita pergunakanlah untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu-ibu sidang jemaah yang dirahmati, ini pesan yang kedua. Kemudian yang ketiga, apa pesan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita? Pesan yang ketiga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita adalah pergunakanlah masa kaya sebelum datang yang namanya masa fakir, sebelum datang yang namanya kemiskinan, Bapak dan Ibu. Jadi harta yang kita miliki, Bapak dan Ibu, mobil mewah yang kita miliki, Bapak dan Ibu, rumah mewah yang kita miliki, Bapak dan Ibu, ternyata Bapak dan Ibu itu akan diminta pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Dan masa-masa sekarang Bapak dan Ibu, masa-masa hari ini Bapak dan Ibu, itu adalah masa-masa yang tepat untuk mempergunakan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Bapak dan Ibu? Karena beberapa minggu ini di negeri kita, banyak di daerah-daerah kabupaten kota yang ada di provinsi Sumatera Barat Bapak dan Ibu, itu terkena yang namanya musibah, itu terkena yang namanya bencana. Seperti yang sama-sama kita ketahui, ada yang namanya banjir, ada yang namanya tanah longsor, dan ada yang namanya galuluh. Maka ketika kita dititipkan harta yang banyak oleh Allah, ketika kita dititipkan harta yang berlebih oleh Allah, inilah waktu yang tepat bagi kita Bapak dan Ibu untuk mempergunakan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bantu saudara-saudara kita yang terkena musibah Bapak dan Ibu. Betapa banyak hari ini rumah-rumah saudara kita yang hanyut. Betapa banyak hari ini rumah-rumah saudara kita yang rusak parah. Maka dengan kita membantu, dengan kita keluarkan harta kita yang banyak tadi Bapak dan Ibu, untuk meringankan beban-beban saudara kita. Maka inilah pesan ketiga yang disampaikan oleh Nabi kepada kita. Pergunakanlah harta yang kita miliki, pergunakanlah kekayaan yang kita miliki, itu sebelum datang yang namanya fakir, itu sebelum datang yang namanya kemiskinan. Karena amalan utama orang kaya itu Bapak dan Ibu, ternyata amalan utama orang kaya itu adalah dia bersedekah, dia berinfak. Jadi kalau orang kaya itu mudah saja berinfak, mudah saja bersedekah. Misalnya untuk pembangunan masjid, misalnya untuk pembangunan mushola, termasuk untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah. Jadi Bapak dan Ibu sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini pesan yang ketiga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Kemudian yang keempat, apa pesan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita? Kata baginda Rasulullah kepada kita adalah, pergunakanlah masa luang sebelum datang yang namanya masa yang sempit. Masa luang di sini Bapak dan Ibu banyak. Tadi sudah kita sampaikan, pergunakanlah masa muda sebelum datang masa tua. Pergunakanlah yang namanya masa sehat sebelum datang masanya sakit. Pergunakanlah yang namanya sebelum kita diberikan harta, sebelum kita diberikan kemiskinan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah waktu luang Bapak dan Ibu. Sehat, muda, kaya, itu adalah waktu luang. Jadi kalaulah datang yang namanya sakit Bapak dan Ibu, kalau ada yang namanya sempit Bapak dan Ibu, kalau ada namanya tua, itu bisa jadi kita tidak bisa lagi memperbanyak melakukan ibadah. Apalagi yang sakit tadi Bapak dan Ibu, tentunya tidak bisa dia melaksanakan berjamaah ke masjid, tentunya dia tidak bisa mendengarkan tausiah dan lain sebagainya. Jadi selagi kita diberikan masa luang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita pergunakanlah masa luang itu sebaik-baiknya. Bapak dan Ibu sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang terakhir, apa pesan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita? Yang terakhir, pesan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita adalah, pergunakanlah masa hidup sebelum datang yang namanya kematian. Jadi selagi kita masih diberikan nafas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selagi kita masih diberikan nikmat kehidupan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita pergunakanlah sebaik-baiknya, kita pergunakanlah semaksimal mungkin. Karena ketika kita hidup di atas dunia ini Bapak dan Ibu, kita bisa beramal soleh, kita bisa bersedekah, kita bisa membaca Al-Quran, kita bisa berzikir, kita bisa berdoa. Ketika kita sudah datang ajal kita, ketika kita sudah datang kematian menimpa kita, maka itu tidak akan bisa dielakkan. Karena kematian itu merupakan suatu hal yang pasti terjadi Bapak dan Ibu. Karena kematian itu merupakan hak mutlak dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Bapa dan Ibu sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah, maka inilah 5 pesan yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Di tahun baru ini Bapa dan Ibu, kita harus memiliki komitmen, kita harus memiliki tujuan Bapa dan Ibu, bahwasannya di tahun 2026 ini kita harus memperbaiki diri kita harus memuhasabah diri kita harus mengintrospeksi diri kita sesuai dengan firman Allah yang terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat yang ke-18. Bapa dan Ibu sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah, pola kaji yang bisa kita sampaikan pada subuh hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup kajian kita dengan bacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.